Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang tiang hormati dan yang tiang muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para penghulu, para asatidzah, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara maupun saudari tiang, singkatnya jamaah pengajian malam Ahad lingkungan AI4 Karangtengah yang semoga tiang pelungguh senamian kekicanan kesehatan, kemudahan, keberkahan, hidayah dan pertolongan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Yang ucapkan selamat untuk tiang pelungguh senamian karena tiang pelungguh berkenan hadir elek taman-taman surga. Tiang pelungguh sempat endot, tiang pelungguh sempat tame elek taman-taman surga sak tesebutan oleh desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman surga tidak serame taman kota, tapi tiang pelungguh yang hadir moga mendapatkan kemudahan, pertolongan dan keberkahan langan desida Allah Subhanahu wa taala. Nabi basena desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," wahai umat tiang, amun tiang pelungguh liwat arak taman-taman surga, farta'u, maka jelapan entat endot, jelapan entan singgah. Amun tiang pelungguh dengah, amun tiang pelungguh serminan arak taman-taman surga, maka jelak-jelak entan temen telah, jelak-jelak entan tendot, aden te ikut serta elek taman-taman surga niki. Kemudian para sahabat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berketuan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai baginda Nabi, mbe sak teparan taman-taman surga niki? Mbe sak teparan taman-taman surga niki? Basen sahabat berketuan jawab desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa hilaqud dzikr. Sak teparan taman-taman elek surga niki adalah tiang pelungguh hadir elek majlis-majlis zikir. Tiang pelungguh hadir elek majlis-majlis ilmu dalam rangka tiang pelungguh dengah ayat-ayat desida Allah, dengah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar tentang Islam untuk memperbaiki agama tiang pelungguh senamian. Ada yang terbedait kelak kance desida Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi agama te, ibadah te insyaallah sempurna karena atas dasar ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ele malam kiniki kelanjutan pembahasan sasampun terbahas elek pertemuan sa julu, yaitu tentang rukun-rukun wudu. Jadi rukun niki adalah wajib harus tegawi. Ndek kanggo ketinggalan, amun sampai ketinggalan walaupun sekik, maka
wuduk tiang pelungguh niki endek netes terima, endek nesah, harus tegawe. Dan den kanggo gawe sepotong-sepotong, sepeleng-sepeleng, harus sempurna. Marak misalkan bisuk mua harus bisuk secara sempurna, den kanggo arak ketinggalan walaupun marak besar, marak belik koin keteng niki, keteng logam niki. Ele pertemuan sakjulu niki sampun terbahas niat. Rukun wudhu sak pertama niki niat. Jadi ndak baik yang pelungguh mulu lupa niat. Kalau seandainya yang pelungguh niki ingat niat setelah selesai sholat, maka wajib terulang wudhu dan wajib terulang sembahyang tuh. Saya ingat Nabi, saya ingat niat niki adalah rukun pertama wudhu. Nah, jadi harus laksana, harus tegawe. Oleh karena itu, ndak tegupuh-gupuh. Artinya yang jelaskan, ndak sesampai gupuh-gupuh sehingga lupa tegawe searan niat niki. Makin sampun tiang bahas tentang niat niki secara terperinci. Nah, kemudian rukun sak kedua makin adalah membasuh wajah, bisuk mua. Nah, niki terbahas rukunnya doang. Insya Allah selesai rukun niki baru terbahas sunnah wudhu. Nah niki sak penting dulu. Tiangnya, rukunnya sak penting dulu. Amun tendek gawe, maka wudhu ngulun menjadi batal. Nah setelah tiang pelungguh senamian berniat, Nabi tegawe sak kedua adalah tebisuk muente. Nah, jadi harus tebisuk, ndek tekanggo kolet atau ndek tekanggo usap, harus tesiran isi air. Amun tiang pelungguh misalkan bisuk ime lagu ndek narak airne, ndek narak tampung tendara adik te air, cuman sekedar ite basaan ime, kemudian ia isi te natiaran usap, maka niki ndek teparan goslun, ndek teparan bisuk, niki ndek nesah. Jadi harus arah air ia isi te siram atau ia isi te bisuk muante. Nah mua niki batasannya marak bahasa ulama adalah mulai langan tiuk bulu niki. Jadi tidak sampai misalkan pelungguh bisuk mua mulai langan alis. Nah niki tidak nesah. Jadi mua niki terhitung langan tiuk bulu oleh atas niki. Ia langan terhitung mua. Jadi panjangnya langan bulu niki sampai dagu atau sampai rahang bagian bawah niki. Niki mua. Nah lebarnya antara koin sak sekek dan koin sak lain. Niki lebarnya. Nah maka niki harus nekene. Amun sekedar misalkan sautan tanah ini marak demak tai, kemudian kena kejamak, ndek te usap, ndek te bisuk, niki ndek na sah, harus nekene. Nah, jadi ndek kanggo arak padik walaupun natiarat walaupun marak belik keteng logam. Jadi harus nah terkait dengan mua niki selaku bulu searah elik mua niki harus tiang pelungguh bisuk, apalagi bulu tipis, mara alis, atau bulu searah elik pipi, atau misalkan napi bulu mata, selaku bulu searah sak tipis-tipis niki harus tebisuk kance kulitnya. Kecuali amun misalkan jenggotnya terlalu panjang atau terlalu lebat, ndek panjang, ya lebat sehingga susah netama air jok dalam, maka niki bahasa ulama disunnahkan menyelang-nyelangi.
Jadi dia mungkin dia tamak karena mungkin ia terlalu lebat. Jadi cukup ngeselang-selangi. Maksudnya piaran ngeselang-selangi malah niki. Jadi dia perlu harus besok kulitnya. Nah niki sak berkaitan dengan wajah. Nah amun arak penghalang-penghalang, misalkan marak ibu-ibu, misalkan make up, gincu, atau napi jua searah ilmu niki, sekiranya amuna bersentuhan isi air dia bau tembus elek kulit niki, maka harus teteh dulu, terhapus dulu. Sehingga amun seandainya terbisuk mua dia bau tama ija kulit niki, maka dia nesah. Jadi harus teteh. Atau misalkan bapak-bapak begawi kena si cet atau kena si napi sak menghalangi air tama ija kulit, maka niki harus hilangkan, harus teteh. Sehingga amun tendik teteh, maka ndik nesah. Bukan ndik sempurna, lagu ndik nesah. Jadi amun ndik tama, ndik nesah wuduk teh. Nah niki rukun wuduk sak kedua. Setelah tiang pelunggu berniat, maka sak kedua niki langsung terbisuk mua. Niki rukun dulu. Nah jadi amun arah berketuan kan pirang terbekumur, pirang tertama air. Nah niki sunnah jemak terbahas. Nah, niki dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, berkumur niki kemumuh atau bisuk air, bisuk edong atau hirup air kadu edong niki dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah hukumnya sunnah. Amun tegawe maka pahalan tersempurna, pahalan te mau te pahala sunnah. Amun tendek gawe ndek te mau pahala, lagu wuduk te tetap sah. Nah, jadi makin niki jak terbahas hanya rukun-rukun wuduk doang. Nah, sak pertama harus terniat. Sak kedua setelah berniat niki maka terbisuk mua. Kemudian sak ketelu setelah tiang pelunggu senamian bisuk mua niki adalah terbisuk dua iman teniki kance siku. Ndek sampai siku, lagu kance siku. Nah, jadi siku niki harus milu terbisuk. Amun terbisuk ima sampai siku, terus siku niki ndek kena, niki ndek teparang sah. Jadi siku niki harus kena. Nah, harus kena. Kedua-duanya niki harus kena. Bahasan para ulama untuk kehati-hatian dan termasuk sunnah niki ada lebihan baik sampai lengan teh. Ya pes barang depak. Ada kelebihan baik sampai depak terus kedik. Tapi mimbabil ihtiyat bahasa ulama niki untuk kehati-hatian. Ndak sampai misalkan ndek kelebihan ternyata ndek kena sikun tu. Nah niki khawatir ndek nesah laun wuduk tu. Nah arak sebuah kaedah qawaidul fiqhiyah bahasa ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nah niki sesuatu yang wajib bisuk siku niki wajib. Lagu ndek mungkin sempurna kecuali kelebihan seperti jok lengan, maka bisuk lengan niki hukumnya wajib. Sehingga nanti karena ndek mungkin sempurna bisuk siku niki kecuali harus lebih-lebihan. Karena mau tegak ukur misalkan ada yang kan lelah kena, ada yang kelebihan, ada yang terjelap selesai. Jadi itu ukur yang kahana. Nah niki kan memberatkan, menyulitkan. Nah, jadi kelebihan sampai betekte sekedik sehingga nanti arah selaput imaniki harus terbisuk. Nah, jadi harus terbisuk. Ndek na kanggo teusap.
Amun arak misalkan ngulu kadu semprotan, irit misalkan semprotan kadu lagu den arak air mengalir. Jadi niki dek man sah. Saya ingat napi niki dianggap mengusap. Makin arak ele video-video dengan ngulu kadu semprotan, kadu spray atau kadu semprotan. Nah niki tidak dinamakan membasuh. Yang namanya membasuh niki mencuci harus arak air yang mengalir. Nah, jadi amun sekedar semprot basak doang guna usap, nah niki dekman teparan membasuh dekman sah harus mengalirkan air. Lagu ndak sampai ke berlebihan. Jadi ngulu kadang marak dengan jak mandi junub. Jadi ngulu niki termasuk makruh dalam wudhu. Jadi yang mentengulu berlebihan seharusnya seteko, sakode, kadang sampai sebak. Nah niki termasuk makruh dalam wudhu. Bapak-bapak tiang dan ibu tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun sak ketelu niki adalah besok ime mulai langan ujung jari niki kemudian sampai siku. Dan kewajiban membasuh niki cukup sekali. Nah, kewajiban niki cukup sekali. Lagu betul-betul sempurna. Amun tiang pelungguh misalkan sak pertama bisune sampai bawa siku. Niki dekman terhitung sekek. Malik ne besok dekman, niki dekman terhitung sekek. Bu sak ketelu baru ne besok sampai betek. Nah niki baru sak pertama. Jadi sak pertama, kedua, sak baru niki ndek ne tanggap sah. Saya ingat napi, saya ingat dek man ne besok dengan sempurna. Nah niki sak wajib adalah sekek sak pertama. Adapun basuhan sak kedua atau basuhan sak ketiga niki hukumnya sunnah. Amun tegawe maka mau terpahala sunnah. Berembe kalau seandainya tiang pelungguh misalkan lebihan langan telu, 4, 5. Nah niki amun terlebihan langan sak kecontohan isi desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niki hukumnya makruh. Bahasa ulama lagu amun berkeyakinan amun dek kadu 4, amun dek kadu 5, amun dek kadu 6 kurang sempurna idapnya. Nah yakin bugawe teh maka niki ndek sekedar makruh sampai pada tingkatan haram. Saya ingat nanti berkeyakinan suatu ibadah seandainya tetap tidak ditentukan oleh desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup Nabi sak tercontohan oleh desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan rukun sak ketelu niki pade kance rukun sak kedua. Nabi jua benda-benda sak menghalangi sampainya air niki elek ulit harus terteteh. Arak cet, arak lilin, arak minyak atau napi juga seandainya minyak atau lilin atau cet niki ia menghalangi masuknya air ke dalam kulit niki, maka harus terteteh dulu sedek mante mulu. Sehingga amun sampai ndek tama air kena si air berarti dekman sempurna atau dekman sah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan sak teruji oleh desida Allah cacat kedua imana misalkan. Nah, amun cacat niki sebagian misalkan sebagian
imana, entah kedua-duanya atau sikit misalkan, ia telah supuk. Nah, maka yang wajib dibasuh niki adalah sisa niki. Nah, jadi sisa niki wajib, walaupun misalkan sisa niki hanya sikuna dah arak sekedik masih, tetap berkewajiban besok, karena anggota batas anggota iman niki masih arak, jadi wajib ke besok. Nah, kecuali makin ndek berdua iman, kecuali sampai beteknya dari ujung jarinya sampai siku niki telang, ndek narak masih, maka bahasa ulama amun marak niki kondisi anggota iman niki ndek narak kewajiban membasuhnya, berarti gugur. Nah, jadi ndek narak imannya atau sampai kelelet, maka ndek terperlu besok atau ndek terperlu nanti arah menuangkan air ele iman teh. Nah, niki terkait dengan sak cacat, entah cacatnya setuik atau cacatnya kedua-duanya. Jadi niki terkait dengan sak cacat. Kemudian kewajibannya niki cukup sekali pada marak besok selaku anggota wudhu niki. Jadi sak keempat, rukun sak keempat niki adalah mengusap sebagian kepala atau mengusap sebagian rambut. Niki rukun sak keempat. Nah, jadi rukun setelah tiang punggu bisu ime, rukun sak keempat niki adalah mengusap sebagian kepala. Jadi kepala niki, bulu atau otak niki cukup terusap. Amun misalkan tebisu entane ai buta niki sah lagu nanti arah kewajiban otak niki cukup terusap. Tapi berbicaranya bisu iman si ai amun ara ai, nah terusap cukup sebagian kepala cukup sekali. Amun ai niki kering misalkan setelah tebisu iman dikman terpindah jauh otak, karena misalkan musim panas mara ele Arab misalkan ini sangat-sangat panas, setelah tebisu ime ternyata dikman terpindah kering, maka niki ndek nesah harus arak ai ele iman teh baru nesah membasuh atau mengusap kepala. Entah niki sak usap niki bulu teh atau amun dek narak bulu usap otak. Jadi yang penting terusap otak atau bulu. Terkait misalkan dengan sa belo bulu, entah ibu-ibu atau misalkan arak dengan mama belo bulune, apakah kanggo misalkan dek mele buka misalkan jilbab atau misalkan dek mele buka ketopong bulu nu belo sampai apakah kanggo misalkan neusap bulu sak belo niki ujung-ujungna niki. Nah, bahasa ulama sak wajib tebisuk niki adalah bulu searak elek sekitar otak teh. Nah, jadi bulu searak elek sekitar otak. Amun bulu niki pelo sampai bawah, nah niki ndek nesah terusap. Saya ngarapi melebihi otak, wah belo wah menjulur jok bawah. Nah, jadi niki ndek nesah. Jadi sak terusap niki adalah bulu atau otaknya searak saelek seputar otak niki. Jadi amun belo maka niki ndekna andek nesah. Nah, kembekna para ulama mazhab Imam Syafi'i mencukupkan besok sebagian. Nah, niki para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mereka
mengartikan, menafsirkan bak yang ada dalam firman Allah biruusikum. Bak niki artinya bahasanya walaupun nanti mazhab sak lain menyanggah lagu makin terbahas sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi biruusikum al-ba saara ayat biruusikum niki artinya sebagian. Berarti amun tiang perungguh usap otak sebagian, entah misalkan ele julu atau misalkan dia mele julu kedong jompongan wah setil mele mudi sah, atau ele kiri kanan atau ele mudi, yang penting ele bagian otaknya pilih ele julu, ele tengah, ele kiri, ele kanan, ele mudi sah. Nah niki sebagian. Dan dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya sahnya rukun mengusap kepala niki sebagian, niki hadis tentang mengusap imamah. Jadi desida Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wudu waktu nekadu sorban lilit. Nah, beliau niki ya angkatnya sekedik sorbannya bu arak sekedik bulu ele juluna niki ya adiknya, jadi sorbannya munduran sekedik. Nah beliau wuduk pas usap bulu niki, usapnya bulu sekedik niki, kemudian lanjutannya jok imamah. Nah bahasan ulama mazhab Imam Syafi'i, amun seandainya besok selaku bulu niki atau besok usap sekelaku otak niki wajib atau rukun, niscaya harus terbuka imamah. Nah, jadi ketika mengusap sebagian niki kemudian lanjutan usap sorban niki menunjukkan sah seandainya terusap sebagian. Nah niki menurut pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i, lagu paling sempurna adalah amun terusap selaku otak marak tercontohan oleh desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadis-hadis yang menjelaskan cara usap atau cara mulu desida Nabi adalah beliau niki biasanya besoknya kedua imana niki, kemudian usapnya langan julu jok mudi, kemudian tulakannya jok julu. Nah niki cara desida Nabi usap otak sesuai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah amun tiang pelunggus namian mele lebih sempurna, pahalanya lebih luwek, dan niki menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah. Jadi amun wajib dan niki cukup sekedik lagu sunnah mele luwek pahalanya, maka usap selaku otak mulai ilangan julu jok mudi, kemudian tulakan jok julu niki sak paling sempurna dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah tinggal tiang pelungguh senamian mele sak sempurna atau mele sak kedik, yang penting sah. Nah tentu dalam hal-hal akhirat, dalam hal-hal pahala ada yang berusaha gawe sak sempurna, sak tercontohan isi desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun sak kelima, ada 6 rukun dua ini niki. Rukun sak kelima adalah besok 2 nainte sampai natiara melebihi kedua mata kaki. Nah, jadi 2 mata nainte niki harus terbisuk. Amun terbisuk sampai bawahnya dek nesah. Jadi harus terbisuk kedua mata nainte. Nah, untuk kehati-hati ada ente napiaran khawatir laun dek sampai terbisuk, maka bahasa ulama mimbabil ihtiyat, untuk kehati-hatian dan termasuk sunnah ada yang kelebihan baik sampai bawa betis atau sampai betis, khawatir laun amun cukup-cukupan misalkan.
Niki khawatir lawan dekna sempurna, kelebihan baik sekedik. Saya ingat melebihkan basuhan anggota wudhu niki napiaran terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Lagu enggak sampai berlebih-lebihan. Isu ime sampai pundaknya, isu naik sampai empongnya niki berlebih-lebihan. Cukup yang penting saat tersebut terbasuh niki berlebih sampai lebih sekedik. Nah niki marah bahasa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tersebutan isi Abu Hurairah sai napiaran ghurran muhajjalina min athari wudu jema' sayati ummati yaumal qiyamah fima ma'nahu jema' jana datang bahasa desida Nabi umat yang niki dalam keadaan ghurran muhajjalin jana bersinar imana naina muana jana bersinar min athari wudu sehingga napiaran bekas wuduknya. Nah kemudian Abu Hurairah mengatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nah amun tiang pelungguh mampu lebihan besok anggota wuduk maka gawe basin Abu Hurairah amun temampu amun arai kelebihan sekedik ndak tepas-pasan lah kalau atau ndak sampai berlebih-lebihan. Jadi marah basin desida Nabi jemak tiang pelungguh datang oleh hari kiamat niki wajah te iman te nain te yakni bersinar karena pengaruh wuduk niki. Nah setelah niki Abu Hurairah sahabat Nabi mengatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sai mampu lebihan adana lebihan napian basuhan wuduk niki falyaf'al maka hendaklah dia melakukannya. Nah pembahasan rukun sak kelima niki hampir pada marah pembahasan rukun sak ketelu atau sak keempat. Jadi selaku penghalang-penghalang elek nain te cet atau napi harus teteh. Misalkan kuku te arak kain atau arak napiaran tai kuku atau arak anak yang menghalangi sampai ndek tamu niki kulit maka harus te teteh tanak niki atau tepeleng kuku te. Atau misalkan bapak-bapak sabiasa le bangket sampai napiaran naine sampai na beloang dua beloang na arak misalkan tanak-tanak harus teteh tanak niki sehingga napi pame ai niki jok loang-loang searak ele nainte. Atau misalkan pecahan-pecahan kemudian arak tanak harus terpersih sehingga selaku aniki kena si baik. Nah makin amun naik sak cacat pire sak masih ieu teh bisuk amun masih misalkan dua mata kaki teh doang masih maka niki teh bisuk amun misalkan betis engkahnya berarti gugur kewajiban bisuk naik. Nah, jadi untuk naik niki arak dua cara. Pertama bisuk. Sak kedua kanggung keusap. Lagu arak syaratnya. Naik niki kanggung keusap amun te kadu sepatu sak belo sampai atas kedua mata kaki. Atau kadu kaos kulit sak tebel misalkan melebihi mata kaki. Bapak-bapak sak ngantor males misalkan buka sepatu atau dengan sakit misalkan tutupnya atau musim dingin tutupnya napiaran naina kadu kaos kaki atau tetap na kadu sepatu. Nah niki kanggo neusap dengan syarat pertama syaratnya ia pasang dalam kondisi Yesu suci. Misalkan sedekman ngantor ngulu juluk, sedekman ngantor ngulu juluk selesai ngulu baru pasang sepatunya atau kaosnya. Nah niki amun misalkan datang waktu zuhur misalkan milih gak sembahyang, misalkan ia buang angin
buang air besar atau batal wudukna, amun meleng ngulu silak ngulu, nah pas giliran besok naik niki cukup usap bagian atasnya. Nah, misalkan basaan iman teh dendek keduai basak sepatu teh cukup besok iman teh, nah bu tekenek ya nanti lah pas naik teh niki, nah contohan ke tabik, nah niki, nah niki cukup, nah terusap bagian atas. Nah ya hadis niki terkomentari isi sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lau kana ad-dinu minar ra'i, kalau sekiranya agama niki berasal langan otak atau berasal langan pendapat atau akal manusia, niscaya sak berhak terusap tenyekeun terusap kedua kaos kaki niki adalah bagian bawah. Secara akal mbak harus terbisuk kan seharusnya bawa lagu desida Nabi desida Allah perintahan terusap bagian atas niki menunjukkan bahwasanya agama niki bukan akal tapi wahyu langan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Saat terakhir rukun wudhu saat terakhir niki adalah tertib. Nah, dari 6 saat ke-6 niki harus tertib. Tapi artinya tertib harus berurutan. Dan kanggo besok mulai dulu baru berniat. Amun berniat setelah besok naik baru berniat dia sah. Jadi harus berurutan. Mulai langan niat, selesai niat baru besok mua, selesai besok mua, besok ima, selesai besok ima, napian usap otak, selesai usap otak niki, besok naik. Nah, niki urutan wajib atau rukun. Amun dek berurutan setelah niat, betulun besok naik, baru besok ima, baru besok mua, niki dek sah. Saya nggak napi. Saya ingat desida Allah di dalam Al-Quran niki sebutan secara berurutan. Nah, beliau memasukkan desida Allah memasukkan usapan di tengah-tengah basuhan. Niki menunjukkan bahwasanya niki menunjukkan perintah adente berurutan di dalam berwudu. Nah, jadi bapak-bapak tiang dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari wudu niki penting. Nah, dari rukun niki juluk tetau. Cuma insyaallah tetau embe sak sunnah-sunnah. Saya ingat sunnah-sunnah niki seandainya ndek temampu gawe, ndek mante gawe, jadi tetap wudu teh sempurna. Lagu amur rukun niki ndek tegawe sak 6 niki, maka ndek nesah wudu teh otomatis ndek nesah sembahyang teh. Nah, kadang luwe ndek mantau bahkan terjadi lain zaman Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkisahan tentang cucu desida Nabi, bayina Nabi searan Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain niki ye serminan arak dengan tuak ngulu gelap-gelapan. Ya aja-ajaan tan ngulu. Nah, cucu desida Nabi niki jakna tegur, dia sembel, saya nggak yetua, jana bala. Nah, jadi sepakat kan cina dua, niki menunjukkan adabnya. Cucu desida Nabi sallallahu alaihi wasallam tautnya berembe entana berinteraksi kan dengan toa. Ni lawan seriana dengan toa salah sidon dia. Jadi kena cara ini langsung salah. Nah niki cucu desida Nabi masih kode, tautnya adab. Berembe caranya sepakat kan jadi dua. Nah, berembe caranya pura-pura ngulu sikit ngulu kena, sikit ngulu salah. Nah, jadi kaki ada dua lainnya papu niki. Bahasa kita kan papu tiang niki tiang begejuh. Tiang besiak kan semeton tiang. Ia parane cara ngulu kena, salahnya cara ngulu tiang. Lagu tiang kena ia salah. Nah, yang minta LCD coba mbe kira-kira antara wudhu ni bisa kena.
akhirnya sak sekit mulu marak tarin mulu papu niki ya ajak tarin mulu. Terus yang kedua mulu dengan cara muluna desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh bahasanya langsung sadar papu niki tahu diri ini teh oh niki sak kena oh niki sak salah ajari merasa nabiaran papu niki tenasehati akhirnya sadar kalau ia salah. Jadi dalam nasihat harus menggunakan adab walaupun berada dalam posisi seakan kena, dan harus tunjukkan juga nabiaran wibawan niki tekisahan tentang seorang ulama sultanul ulama sinteparan pemimpin para ulama ia teparan Imam Al-Izz bin Abdussalam Asy-Syafi'i. Dari Imam Al-Izz bin Abdussalam Asy-Syafi'i beliau bercerita tiang waktu tawaf niki tiang ihram waktu tiang tawaf niki angkartu ala jama'atin muhrimin yang balak dengan ihram niki gara-gara ia salah cara ihram. Ia salah caranya ihram, caranya napiaran gawe ibadah umroh haji niki salah. Tiang kritik, tiang badak ieu nah. Falam yaqbalu. Dikna terima. Padahal napiaran seorang ulama nasihati apalagi pekerja. Nah, jadi yang masih kerja, masih kebaca harus diperhatikan. Oh, kira-kira di posisi piran waktunya kerja nasihati dengan. Nah, jadi falam yaqbalu bahasanya Imam Izz bin Abdussalam. Falamma labistu thiyabal fuqaha. Mare-mare dia padat milih terima yang kritik yang nasihati dia bilang. Falamma labistu thiyabal fuqaha. Mare-mare tiang ganti tangkong tiang kadun tiang jubah seorang ulama bahasanya thiyabal fuqaha pakaian seorang ahli fikih pakaian seorang ulama wa angkartu alaihim tiang kritik tiang badak tiang nasihati sami'u wa ata'u pada dengahnya langsung pada mati fa'idha labisaha kemudian Nabi bahasanya Imam Izz bin Abdussalim fa'idha labisaha limithli dhalik seandainya misalkan seorang alim kadu pakaian kebesaran tujuannya ada terdengah si dengan tujuannya ada dengan niki mati ada telang ada engkah gawe barang salah ada mati amun tenasehati fihi ajrun amun marak niki niatnya maka dengan niki mau pahala li'annahu sababun limtithali amrillah sehingga ia sebab dengan niki mengikuti perintah atau nabiaran perintah desida Allah atau perintah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam wal intiha amma nahallahu anhu dan dengan niki engkah gawe barang-barang sak terlarang oleh desida Allah dan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah niki tersebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i dalam kitab Asnal Matalib. Nah, jadi pakaian niki kadang diperlukan. Jadi ada dengan ndakna dia tahu bedan dia penuntut ilmu be napian petani atau be pengarep be jadi dalam kondisi tertentu dibutuhkan dan niki basin napian Imam Al-Izz bin Abdussalam kadang niki dibutuhkan dan mendapatkan pahala. Marak nia doang ini ditepati. Nah, jadi perlu perhatikan adab-adab di dalam menasihati. Penuh nasihat dari Allah Subhanahu wa taala apa saat kesampaian bermanfaat dan bisa difahami insyaallah taala amin ya rabbal alamin.